Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aridi dengan NIM 18722500058 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Ayu Nurul Amalia, MPD MIKOM. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang UKM dalam perekonomian Indonesia, yang mana isinya akan menjelaskan tentang konsep, sistem, dan peran UKM serta contoh profil UKM yang berhasil. UKM dalam perekonomian Indonesia. Untuk pendahuluan di sini, definisi UKM. Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah istilah untuk bisnis berskala kecil hingga menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya UKM dalam perekonomian Indonesia. UKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan menyerap tenaga kerja. Konsep UKM. Kriteria UKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UKM dibagi menjadi 3 kategori. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ada usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Lalu ada usaha menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Yang selanjutnya kita masuk ke sistem UKM. Nah, di sini sistem pendukung UKM, yang pertama pembiayaan, pinjaman dari bank, program pemerintah, dan modal ventura. Yang selanjutnya yaitu pelatihan, program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan teknis. Lalu ada pemasaran, dukungan dalam akses pasar bagi lokal maupun internasional, serta pemanfaatan teknologi digital. Lalu regulasi dan kebijakan pemerintah untuk UKM. Yang pertama, kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong pertumbuhan UKM. Program mendampingi dan inkubasi bisnis. Nah, di sini kita masuk ke peran UKM dalam perekonomian Indonesia. Peran yang pertama yaitu kontribusi terhadap PDB. UKM menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia. Peran yang kedua, penyerapan tenaga kerja. UKM menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya yaitu inovasi dan pengembangan lokasi. UKM menjadi sumber inovasi dan pengembangan produk lokal yang beragam. Tantangan dan peluang UKM. Tantangan utama yang dihadapi UKM yang pertama adalah akses terbatas terhadap pembiayaan. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial, lalu persaingan dengan produk impor. Ada juga peluang pengembangan UKM. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Terus potensi ekspor produk lokal. Lalu ada dukungan kebijakan pemerintah yang pro terhadap UKM. Contoh profil UKM yang berhasil. Nah, di sini kita sebut saja PT EKZ. Deskripsi usaha produsen kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Ada strategi pembangunan. Di sini diversifikasi produk. Pemanfaatan ekon untuk memperluas pasar. Lalu partisipasi dalam pemerintahan internasional. Prestasi dan penghargaan pemenang
penghargaan UKM berprestasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk kesimpulannya, ringkasan peran UKM. UKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap PBB, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi. Harapan ke depan untuk pengembangan UKM diharapkan UKM terus berkembang dengan dukungan teknologi, akses pembiayaan yang lebih baik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Sebelum kita tutup, kita lihat video tentang UKM terlebih dahulu. Kita simak di sini untuk videonya. UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniadakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Lamanya kita menggantungkan diri pada mereka yang terus bergerak, bekerja, memutar roda perekonomian dengan tangan-tangan kecilnya, menjadi tulang punggung yang menumpu faktor pembagi dalam demografi. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang mengubur tinggi? Saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani berdiri. Indonesia sepertinya inilah saatnya untuk berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Saatnya memperpanjang nafas mereka dan memulihkan sakit akibat pandemi karena mereka jualah bagian dari pemulihan ekonomi. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BPUM, subsidi kur, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan